Yang lain tak membantah. Yang lain tak membantahnya dan segera bersepakat untuk memanggil Nur Iman dengan sebutan Gus Nur Iman. Gus Nur, ia menjadi cahaya baru di kampung. Cahaya, benar-benar cahaya. Di dapur, di beranda, di masjid, di sawah, di warung dan dimanapun selalu Gus Nur yang diomongkan. Gus Nur, Gus Nur. Demikianlah, akhirnya aku dipilihnya untuk menjadi muadzin dan pengaji Quran. Bahkan kemudian ia minta untuk tinggal di rumahku. Maksudku, di rumah orang tuaku. Tentu saja suatu kehormatan besar yang tak mungkin kami tolak. Di samping itu, maksud Gus Nur memang tepat. Kebetulan bapakku adalah seorang pemuka agama dan masyarakat di kampung. Kebetulan bapakku pemuka agama dan masyarakat di kampung. Bapak memegang sekolah madrasah dan taman kanak-kanak, sekaligus memangku masjid. Rumah kami sendiri adalah pos sosial. Anak-anak belajar malam di sini dan besar-besar. Rumah kami sendiri adalah pos sosial. Anak-anak belajar malam di sini dan yang besar-besar kumpul tiap malam di sini. Memusyawarahkan segala hal ikhwal di kampung, dari soal kegiatan pengajian, peringatan-peringatan hari besar Islam, pertanian, sepak bola, dan sekali-sekali soal kenegaraan. Dulu desaku dipecah oleh NU dan Muhammadiyah. Orang sibuk bertengkar seperti kerbau dungu yang diadu oleh pengembalanya. Kini kami hapus semuanya. Kampung bersatu langsung di bawah atap Tuhan tanpa tabir-tabir. Dan sejak keterlibatan langsung Gus Nur di sini, ditambah satu kegiatan, ialah perpustakaan. Dari buku-buku cerita Nabi yang ringan, buku peribadatan, pengetahuan umum, langganan koran-koran sampai literatur keislaman yang agak berat. Memang belum banyak anak-anak dusun yang gemar membaca, tetapi lingkungan baca-membaca sudah dimulai langsung dengan wadah dan sarananya. Di rumah kami sendiri suasana menjadi amat lain. Rasanya ada makhluk dari langit menetap dan hidup bersama kami. Hubungan Gus Nur dengan orang tuanya biasa-biasa saja. Tetapi orang tuanya pun tentu saja punya perasaan yang lebih dari kami orang kampung. Ketakjuban dan rasa bahagianya tentu lebih besar. Sehari-hari Gus Nur amat bersahaja. Sejak makanan sampai pakaian dan sikapnya. Pakaian hanya 2 pasang, ditambah sarung dan peci. Ia hanya mau makan gaplek. Sekali waktu ibu mencampuri nasi gapleknya dengan jagung atau sedikit nasi. Akhirnya Gus Nur tak mau memakannya, meskipun campuran itu begitu tersembunyi sehingga sukar diketahui. Gus Nur berpuasa tiap hari. Ia sibuk mengaji, melihat anak-anak sekolah, memberi pengajian, sembahyang dan berdoa. Seluruh penghuni rumahku mendapat tugas masing-masing. Bapak ibu menjalankan kewajiban seperti biasa. Kakakku dan beberapa guru madrasah yang menetap di rumah kami punya tugas paling berat. Di samping mengelola sekolah, belajar bersama, pengajian-pengajian dan perpustakaan, setiap malam mereka punya tugas khusus. Sehabis tengah malam lewat, mereka dibangunkan Gus Nur, diajak berwudu, diajak sembahyang, bersujud amat lama dan berdoa hampir tak henti-henti. Sesekali diajak mereka keluar rumah, ternyata menuju kuburan, dan masuk. Satu ditinggal di pojok sini, satu di pojok sana, satu di tengah, dan lainnya
di dua pojok sisanya. Sunyi dan rasa takut akan mempertemukanmu lebih cepat dengan Allah, kata Gus Nur. Aku sendiri punya tugas ringan, menjadi muadzin dan pengaji. Kemudian setiap sore harus melayani Gus Nur berdiskusi tentang hadis-hadis Nabi, sifat orang, dan lain sebagainya. Aku tak pernah diseretnya ke kuburan. Gus Nur sendiri begitu memperoleh kepercayaan dari seluruh masyarakat, sehingga dalam waktu sekitar setengah tahun ia berhasil mengelola perencanaan pembangunan masjid di 3 desa sebelah. Biaya lengkap, material bangunan tersedia, dan pembangunan pun dilaksanakan secara gotong royong. Ini merupakan langkah maju masyarakat Islam di 3 desa itu yang semula amat rawan. Gus Nur sungguh-sungguh membawa kemajuan yang nyata, yang terutama menciptakan suasana yang nyata dan memeluk. Tuhan bagaikan hadir langsung. Pada suatu hari Gus Nur jatuh sakit. Pada rakaat terakhir sembahyang Isya, di mana ia bertindak sebagai imam di langgar, mendadak ia ambruk. Jemaah tertegun sesaat. Kakakku sambil mengucap Subhanallah segera maju ke ruang imaman dan mengambil oper peran Gus Nur. Sementara beberapa orang membatalkan sembahyang dan menolong Gus Nur. Langgar ribut. Sesudah salam tahiyat akhir, orang segera sibuk. Gus Nur dipapah ke rumah. Ternyata pingsan. Cari minyak angin, dipijit-pijit. Seluruh kampung segera bersibuk dengan sakit Gus Nur. Suasana menunjukkan kebingungan, rasa panik tanpa ada pendapat atau kesimpulan apa-apa. Di malam itu juga, di tengah kesibukan mengurus Gus Nur, datang tamu, seorang pemuda santri. Saya murid Kiai Sahlan. Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Saya datang untuk menyampaikan berita bahwa Kiai Sahlan telah diperkenankan untuk menemui Allah. Kami mengharap kehadiran Gus Nur ke sana untuk turut pada upacara pemakaman beliau besok. Tetapi Gus Nur pun jatuh sakit, pingsan, tak jelas karena apa. Gus Nur benar-benar saudara Kiai Sahlan, ujar pemuda santri itu. Semoga Allah mentakdirkan Gus Nur untuk menggantikan Kiai Sahlan. Orang pun menghubungkan dua kejadian itu sekaligus. Sudah mulai bergerak-gerak, mungkin akan siuman, berkata kakakku tergopoh-gopoh keluar dari kamar di mana Gus Nur dibaringkan. Mudah-mudahan. Ternyata beberapa saat kemudian Gus Nur benar-benar telah siuman. Sesudah pingsan, kemudian menggigil dan seperti sedang melakukan suatu perjuangan. Nafas Gus Nur semula menghempas-hempas, akhirnya mereda. Orang-orang berkerumun. Perlahan Gus Nur membuka matanya. Gus Nur, Gus Nur, kakakku memanggilnya sambil memegangi tubuhnya. Setengah sadar, wajah Gus Nur seperti memancarkan ketidakmengertian. Ia memandang beredar. Gus Nur, Gus Nur, sahut kakakku lagi. Gus Nur, Gus Nur berkata lemah. Siapa itu Gus Nur? Orang yang berkerumun itu jadi terdiam. Kemudian saling berpandangan. Kakak mengerutkan keningnya. Cerpen diambil dari kumpulan cerpen MH Ainun Najib yang terhormat nama saya, Yogyakarta 1992.